Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali saya akan mengajak saudara sekalian sebentar lagi masuk di dalam acara Saat Teduh. Saya mengajak saudara tidak jemu-jemu untuk bersaat teduh, karena itu adalah salah satu rahasia kehidupan Daud, di mana dia, kalau kita membaca di dalam tulisan-tulisannya, adalah orang yang sangat suka mengambil waktu dekat dengan Tuhan, bersaat teduh berdoa, datang kepada Tuhan. Dan kita akan mencontoh kehidupannya supaya kita pun mampu kuat seperti Daud, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bahkan kita tampil sebagai pemenang, kita mempermuliakan nama Tuhan sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita pujikan satu pujian, Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, kasih jiwaku, bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
segalanya Tuhan. Lebih dari segalanya. Oh, indahnya hadiratmu Yesus, haleluya. Kami lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu Tuhan.
dalam aliran sungai-Mu Tuhan. Berenang-renang dalam aliran kasih-Mu. Sungguh itu yang kami rindukan. Itu yang kami inginkan, bagaikan seperti sungai, seperti rusa yang merindukan sungai Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau, rindu akan Engkau. Di luar-Mu kami tidak dapat berbuah Tuhan. Kami tidak dapat berbuah, kami hanya akan binasa. Hidup kami akan diisi oleh kehampaan, diisi oleh hal-hal dunia yang kami tahu suatu saat akan lenyap. Tapi kami tidak ingin lenyap bersama dengan dunia ini, karena hidup kami yang hampa Tuhan. Kami rindu melekat kepadamu, sehingga kami berbuah bagi kerajaan-Mu. Kami rindu setiap detik hidup kami melakukan sesuatu yang bernilai kekekalan, mulia dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat saat yang begitu indah ini. Dan sekarang kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kami berkomitmen mau membaca satu pasal setiap hari dari Perjanjian Baru. Kiranya Tuhan akan tolong agar benar-benar bisa selesai Perjanjian Baru. Semua yang mengikuti dengan setia program Saat Teduh ini, setidaknya kami berdoa agar mendapat kekuatan bisa selesai komitmen satu kitab Perjanjian Baru kami selesai baca. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, dan lebih daripada hanya membaca saja, Tuhan kiranya memberikan pengertian dalam hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan langsung saja membaca Alkitab kita ya, supaya siapa tahu bisa 30 menit atau 30 menit lebih sedikit begitu. Oke, puji Tuhan. Kita akan membaca ya dari kitab Lukas pasal 19. Kita sudah sampai pada Lukas 19. Wah, luar biasa ya. Tidak terasa ini. Iya, Lukas 19. Berarti kemungkinan sudah hampir 61 kali loh kita bersaat teduh. Luar biasa, 2 bulan ya, kalau dijadikan full 2 bulan itu luar biasa. Sudah Lukas 19. Kita akan membaca Lukas 19. Yesus Sakeus ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dimenobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali.
Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dengan sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Kau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Yesus dielulukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, yang menangisinya, katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka,
Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tadi melihat kisah yang sering disampaikan di sekolah minggu ya. Saya yakin di sekolah minggu biasanya kita dengar kisahnya tentang Sakeus yang naik ke pohon ara untuk melihat Yesus. Pohon ara adalah sebuah pohon yang tingginya kurang lebih 5-10 meter. Jadi bisa dikatakan termasuk pohon yang cukup tinggi ya, 5-10 meter. Itu cukup tinggi. Nah, kita bisa bayangkan pada waktu itu Sakeus kedudukannya adalah seorang pemungut cukai. Dan pemungut cukai pada zaman itu umumnya adalah orang-orang yang kaya, karena hasil dari mereka melakukan pemungutan cukai itu. Kita bisa bayangkan juga Sakeus yang pendek ini dengan jubahnya yang bagus, mungkin pakaiannya yang indah, kedudukan yang mungkin prestis ya, gaya mungkin gitu ya. Karena dia pemungut cukai, dan mungkin dia juga sudah setengah baya, sudah 40-50 tahun begitu mungkin umurnya. Kemudian untuk melihat Yesus, dia bela-belain naik pohon ara. Dia mau-maunya naik pohon ara untuk melihat Yesus. Saudara kasih Tuhan, yang menarik dari kisah ini sebenarnya salah satunya adalah bagaimana Sakeus rindu melihat, bertemu dengan Yesus sampai dia naik di pohon ara. Dia tidak mempertimbangkan usianya. Dia tidak mempertimbangkan kedudukannya. Dia tidak mempertimbangkan kebanggaannya. Coba saudara pikir aja, orang tua naik ke atas pohon itu kan kewibawaannya bisa berkurang ya. Nah, saudara yang dikasih tahu, tapi Sakeus melakukan itu seolah-olah dia tidak peduli semuanya itu. Dia hanya peduli satu perkara, saya mau melihat orang apakah Yesus itu. Sakeus ini begitu getol, begitu sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Padahal dia belum pernah merasakan langsung indahnya saat atau bertemu dengan Yesus. Belum pernah. Tapi dia ingin tahu. Bagaimana dengan kita yang sudah merasakan indahnya Tuhan, kebaikan Tuhan, indahnya saat bersama Tuhan? Adakah kita memiliki hati seperti Sakeus yang begitu rindu bertemu dengan Tuhan sampai rela mengorbankan apapun? Terkadang dalam hidup saudara ada saat-saat di mana waktu begitu singkat, dalam arti bekerja sehari penuh. Bahkan saudara harus lembur. Kalau bicara pekerjaan, memang saya tidak bisa apa-apa, ya. Tetapi kita ada waktu tidur, ada waktu apa. Dan terkadang untuk dekat dengan Tuhan, waktu istirahat, waktu tidur, waktu untuk kesenangan kita, waktu itulah yang harus kita relakan untuk dikorbankan. Tetapi kita harus memang dengan rela mengorbankan itu semuanya. Mengapa? Karena sekali lagi ingat, saat bertemu dengan Tuhan itu adalah saat yang paling membahagiakan, saat yang sangat luar biasa. Jangan kalah semangat dengan Sakeus. Semangatlah dalam mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang bersama dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan bersyukur buat firman yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk tetap sungguh-sungguh mencari-Mu Tuhan. Kami tidak mau kalah dengan Sakeus. Kalau Sakeus yang belum pernah merasakan indahnya saat bersama Tuhan, begitu getol mencari Tuhan. Kami yang sudah merasakan, seharusnya lebih dan lebih lagi Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami suka tinggal dalam hadirat-Mu
seperti hamba-Mu Daud, seperti hamba-hamba-Mu Daniel yang 3 kali sehari datang kepadamu. Daud yang setiap waktu ketika ada kesempatan dia mau datang kepadamu. Seperti Musa yang rindu juga tinggal dekatmu, tidak turun-turun dari atas gunung 40 hari 40 malam, begitu senang tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami boleh merasakan dan terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sekarang mari kita akan berdoa buat orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal. Mari kita akan doakan buat pertobatan mereka. Haleluya. Saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia yang mana mereka menderita aniaya karena nama Tuhan atau karena kebenaran firman. Tuhan ampuni, Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong mereka. Mereka menderita karena kesalahan, bukan karena kesalahan mereka Tuhan. Mereka mungkin menderita karena nama-Mu, mereka menderita karena kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tolonglah mereka Tuhan. Kalau boleh lepaskan mereka dari siksa dan aniaya yang mereka alami Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Tuhan berbelas kasihanlah kepada umat-Mu ini Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan berbelas kasihan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan ampuni kesalahan pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni. Curahkanlah hujan pertobatan atas Indonesia. Buatlah banyak jiwa-jiwa berbalik kepadamu Tuhan. Berikan kesejahteraan atas Indonesia. Berikan damai sejahtera, keamanan atas Indonesia. Tolong kami umat-Mu di Indonesia juga agar kami dapat beribadah dalam ketenangan, kedamaian, dan kesungguhan di hadapan-Mu, dalam kekudusan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolonglah kami umat-Mu di Indonesia Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, penginjil, guru, ya, dan lain-lain. Semua orang yang memiliki gelar teologia, gelar kependetaan, disebut sebagai seorang hamba Tuhan pendeta. Tuhan, kami berdoa untuk mereka semuanya. Kami semuanya berikan kami Tuhan hati yang tulus, ikhlas melayani. Tutup bungkus kami dan keluarga kami dengan kuasa darah-Mu. Jangan biarkan ada satupun di antara kami yang mempermalukan nama-Mu Tuhan. Tolong agar kami hidup mempermuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan kiranya cukupkan segala yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi. Sehingga kami boleh lebih efektif, lebih luar biasa dipakai untuk melayani Tuhan dengan lebih-lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Tuhan berkati mereka, limpah-limpahkan berkat rohani dan jasmani atas hidup mereka. Berikan pertumbuhan rohani yang baik. Tolonglah mereka dalam segala apa yang mereka kerjakan. Dan kiranya Tuhan membuat hidup mereka menjadi saluran berkat bagi sekeliling mereka, mempermuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Haleluya. Dan sekarang kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara, saudari kami yang sakit.
baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat kami bersatu hati Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, setiap saudara yang hari ini dalam kondisi sakit, dalam kelemahan fisik apapun, percaya pada kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sakit ini, saudara-saudara kami yang sakit ini Tuhan. Saat ini kiranya jamahan kuasa Tuhan menjamah, menyembuhkan, menopang, menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa jamahan-Mu terjadi di dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi atas hidup mereka. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami masalah hari-hari ini. Bapa, kiranya Tuhan kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami, ampuni dan tunjukkan Tuhan. Tolong agar kami mampu bertobat. Tapi kalau ini lewat masalah ini Tuhan punya rencana, Tuhan kiranya berikan kami kekuatan untuk mampu bertahan. Bahkan sampai akhir kami boleh tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengalami masalah, anak-anak Tuhan yang mendengarkan rekaman ini diberikan kekuatan dan kemenangan oleh Tuhan kiranya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semua orang di seluruh dunia yang dalam masalah, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat orang-orang yang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, sehingga terus berbuat dosa. Ada dalam keterikatan dosa, kami bersatu hati di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus hidup di dalam dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyak keluar kau iblis. Darah Yesus menaungi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Dan sekarang saudara, mari saudara, saya berikan kesempatan kita berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa. Puji Tuhan. Bapa, sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Kiranya oleh berkat yang daripadamu, Engkau memakai hidup kami untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu sampai akhir nafas hidup kami. Tuhan, inilah kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.